Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukrulillah, la haula wa la quwata illa billah. Allahumma salli wa sallim ala Rasulillah Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala, amma ba'd. Kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah setelah kita mendapatkan anugerah dari Allah Subhanahu wa taala sehingga kita bisa mengisi Ramadan yang telah berlalu 2 bulan dengan aneka macam ibadah yang kita laksanakan untuk dipersembahkan karena ingin mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Musim ibadah di bulan Ramadan telah berlalu. Namun begitu Allah Subhanahu wa taala masih berkenan memberikan kita kesempatan untuk bisa memasuki musim ibadah setelah Ramadan. Musim ibadah ini adalah 10 awal bulan Dzulhijjah yang dinyatakan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai sebaik-baik hari yang ada di dunia ini. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, afdalu ayyamid dunya ayyamul ashr. Afdalu ayyamid dunya ayyamul ashr. Hari-hari yang paling mulia, paling utama dari hari-hari di kehidupan dunia ini adalah ayyamul ashr, 10 hari bulan Dzulhijjah. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menganjurkan kita untuk memanfaatkan hari-hari terbaik dari hari-hari kehidupan dunia ini untuk mengisinya dengan berbagai amal soleh. Dalam sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma min ayyamin al-amalu salihu fihinna ahabbu ilallahi min hadhil ayyamil ashr." Ma min ayyamin al-amalu salihu fihinna ahabbu ilallahi min hadhil ayyamil ashr. Amal saleh yang dilakukan di 10 awal bulan Dzulhijjah ini adalah amal saleh yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala daripada amal saleh yang dilakukan di luar 10 awal bulan Dzulhijjah. Kemudian para sahabat bertanya, faqalu ya Rasulullah, walal jihadu fi sabilillah? Apakah amal soleh yang dilakukan di 10 awal bulan Dzulhijjah ini lebih utama juga daripada jihad fi sabilillah yang dilakukan di luar 10 awal bulan Dzulhijjah? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, walal jihadu fi sabilillah. Betul. Ya. Amal soleh yang dilakukan di 10 awal bulan Dzulhijjah ini lebih utama daripada jihad fi sabilillah yang dilakukan di luar 10 awal bulan Dzulhijjah. Kemudian Rasul mengecualikan, illa rajulun kharaja bi nafsihi wa malihi falam yarji min dzalika bi syai'. Kecuali jika ada orang yang maju ke medan perang jihad fi sabilillah, membawa hartanya, membawa nyawanya, kemudian ia pulang tidak membawa harta dan ia pulang tidak membawa nyawanya alias mati syahid. Jadi amal soleh yang dilakukan di 10 awal bulan Dzulhijjah ini tidak ada yang menyamai keutamaannya kecuali jihad fi sabilillah. Oleh karena itu kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, marilah kita gunakan kesempatan ini untuk memperbanyak ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Di antara ibadah yang dianjurkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dalam riwayat lain Rasul mengatakan, ya, fa'aksiru fihinna minat tahlili wat tahmidi wat takbir. Perbanyaklah 10 awal bulan Dzulhijjah ini dengan berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, memperbanyak takbir, memperbanyak tahlil, memperbanyak tahmid. Oleh karena itu para ulama menganjurkan kita untuk memperbanyak takbir yang disebut dengan takbir mutlak. Ada takbir muqayyad, ada takbir mutlak. Takbir mutlak adalah takbir yang dimulai dari awal bulan Dzulhijjah dan diakhiri di akhir hari tasyrik. Takbir ini dikumandangkan di tempat kapan saja, di mana saja, dianjurkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk dilantunkan. Allahu Akbar, takbir.
La ilaha illallah, tahlil. Wallahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Lafal walillahil hamd ini juga tahmid. Sesuai dengan anjuran Nabi Muhammad SAW, perbanyaklah takbir. Allahu akbar, Allahu akbar. Perbanyaklah tahlil, la ilaha illallah. Perbanyaklah tahmid, walillahil hamd. Kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di antara takbir dan juga zikir-zikir yang lain, Rasul juga menganjurkan kita untuk memperbanyak puasa di 10 awal bulan Dzulhijjah ini. Sehingga Ummuna, ibu kita Hafsah radhiyallahu taala anha, beliau meriwayatkan bahwa beliau melihat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berpuasa di 10 awal bulan Dzulhijjah ini. Sehingga para ulama mereka menyimpulkan bahwa 10 awal bulan Dzulhijjah ini kecuali tanggal 10 diperintahkan, dianjurkan untuk mengisinya dengan puasa kita laksanakan lillahi ta'ala. Memang ada riwayat lain yang dari ibu kita Aisyah radhiyallahu ta'ala anhu, beliau mengatakan bahwa saya tidak pernah melihat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam puasa di 10 awal bulan Dzulhijjah. Sehingga terjadi pertentangan. Ummuna Hafsah radhiyallahu ta'ala anhu, beliau meriwayatkan Nabi selalu puasa di 10 awal bulan Dzulhijjah. 10 awal maksudnya 9. Sedangkan Ummuna ibu kita Aisyah mengatakan, saya tidak pernah melihat Rasul puasa di 10 awal bulan Dzulhijjah. Jadi ada 2 asar, 2 hadis yang zahirnya kelihatannya bertentangan. Namun kita ketahui bahwa kaidah ketika ada 2 dalil yang kelihatannya bertentangan, para ulama memberikan satu kaidah tarjih. Apa itu tarjih? Memilih satu dari keduanya. Di antara kaidah tarjih untuk memilih 2 dalil yang kelihatannya bertentangan, para ulama ahli usul mengatakan, ya, al-musbit muqaddamun 'alan nafi. Ya. Artinya yang menetapkan itu lebih diutamakan, itu lebih diambil daripada yang menafikan. Ummuna Hafsah radhiyallahu taala anha mengatakan Nabi puasa. Sedangkan Ummuna Aisyah radhiyallahu taala anha mengatakan Nabi tidak puasa. Maka di sini yang kita ambil adalah ucapannya Hafsah karena beliau mengatakan Rasul puasa atau tusbit, ya, menetapkan adanya puasa. Karena orang yang yusbit atau menetapkan adanya puasa, kita ketahui berarti dia memiliki ziyadatu ilmin, dia memiliki suatu pengetahuan, ya, yang tidak diketahui oleh Ummuna Aisyah yang mengatakan Rasul tidak puasa. Kemudian Imam Ahmad rahimahullahu ta'ala juga memberikan satu kolaborasi untuk menggabungkan 2 riwayat tersebut. Sehingga Imam Ahmad punya cara penggabungan. Ketika Ummuna Hafsah mengatakan Rasul puasa, Ummuna Aisyah mengatakan Rasul tidak puasa, maka Imam Ahmad memberikan cara kolaborasi menggabungkan, yaitu dianjurkan untuk memperbanyak puasa di 10 awal bulan Dzulhijjah. Artinya puasa di 10 awal bulan Dzulhijjah ini tidak semuanya, tapi banyak atau memperbanyak puasa di 10 awal bulan Dzulhijjah ini. Mungkin puasa 7 hari atau puasa 8 hari atau puasa 5 hari, yang penting ada yang sedikit yang tidak kita puasai, tapi kebanyakan dianjurkan untuk dipuasai. Sedangkan Imam Nawawi rahimahullahu ta'ala, beliau mempunyai cara menjamak atau menggabungkan 2 asar yang kelihatannya bertentangan tersebut. Beliau mengatakan bahwa apa yang dikatakan oleh Ummuna Aisyah radhiyallahu ta'ala anhu yang mengatakan Rasul tidak puasa, maksudnya adalah Rasul tidak puasa di 10 hari awal bulan Dzulhijjah ini karena ada udzur atau alasan. Mungkin Rasul sakit, mungkin Rasul safar bepergian dan lain sebagainya. Sedangkan Hafsah, Ummuna Hafsah yang mengatakan Rasul puasa adalah ketika kondisinya normal, Rasulullah tidak ada udzur, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam puasa. Oleh karena itu kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, marilah musim yang sangat mulia ini di hadapan Allah Subhanahu wa taala, sampai para ulama mengatakan
Kalau malam yang terbaik dari malam di dunia ini adalah 10 malam akhir bulan Ramadan, sedangkan siang hari yang paling mulia di hari-hari kehidupan dunia ini adalah 10 hari di awal bulan Dzulhijjah. Oleh karena itu, kita puasa, dibolehkan kita, dianjurkan kita bahkan untuk puasa 10 hari awal bulan Dzulhijjah, artinya 10 hari maksudnya adalah 9, bukan 10 hari genap, karena kita dilarang untuk puasa di hari yang ke-10 di bulan Dzulhijjah. Kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, itulah diantaranya kita puasa. Berarti kita dianjurkan untuk puasa 8 hari plus 1 hari bulan Arafah. Kalau seandainya kita tidak puasa genap 8 hari, kita puasa mungkin 7 hari boleh, 6 hari boleh, 5 hari boleh. Yang penting kita puasa semampu kita. Kalau 8 hari kita tidak bisa mampu karena ada urusan-urusan di kehidupan kita ini, ya, silahkan kurang dari 8 hari boleh, plus puasa Arafah. Sedangkan kalau kita tidak bisa 8 hari plus Arafah atau kurang dari itu, hendaklah kita berusaha untuk minimal puasa 3 hari plus hari Arafah. Karena apa? Karena 3 hari ini anjuran Nabi Muhammad SAW untuk kita puasa setiap bulan 3 hari. Sebagaimana wasiat Rasulullah SAW kepada sahabat Abu Dzar dan juga kepada sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Abu Dzar mengatakan, "Ausani khalili." Abu Dzar dan Abu Hurairah mengatakan, "Khalili, kekasihku Rasulullah SAW memberikan wasiat kepadaku, 1 rakaat duha, untuk selalu sholat duha 2 rakaat. Wa an utira qabla an anam, melaksanakan sholat witir sebelum tidur, dan puasa setiap bulan 3 hari. Puasa setiap bulan 3 hari dianjurkan Nabi untuk dilaksanakan di tanggal 13, 14, 15 yang disebut dengan Ayyamul Bid. Tapi seandainya kalau dilaksanakan di luar 3 hari Ayyamul Bid itu tidak mengapa. Karena banyak sahabat yang mempraktekkan wasiat Nabi ini untuk puasa 3 hari setiap bulan. Ada yang mempraktekkan di awal bulan, ada yang mempraktekkan di tengah bulan, ada juga yang mempraktekkan di akhir bulan, artinya kapan saja bisa. Oleh karena itu, mumpung 10 awal bulan Dzulhijjah ini, amal soleh adalah yang paling dicintai oleh Nabi Muhammad SAW. Seandainya kita tidak bisa puasa 8 hari plus Arafah, minimal kita puasa 3 hari plus Arafah. Kalau 3 hari plus Arafah pun tidak bisa, jangan sampai kita terlewatkan fadilah yang sangat luar biasa, yaitu puasa di tanggal 9 bulan Dzulhijjah ini. Karena Rasul SAW memberikan kabar gembira kita, Shaumu Arafah, puasa Arafah akan menggugurkan dan menghapus kesalahan 2 tahun, setahun sebelumnya dan setahun setelahnya. Kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, aqulu qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimin wal muslimat astaghfiruh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.